Adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua dan masih selalu semangat ya. Hari ini Pak Eko juga semangat sekali karena bisa bersekolah minggu bareng adik-adik meski belum bisa bertatap muka langsung. Walau begitu, kita harus tetap semangat dan mengucap syukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa menghirup udara segar. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita, mari kita pujikan lagu Terima Kasih 1000 ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sebelum melanjutkan ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini, biarlah kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Pak Eko mau tanya, siapa yang sering jalan-jalan setiap pagi? Atau siapa yang suka jalan-jalan ke Pancasila? Nah, adik-adik, selain kita bisa menikmati suasana indahnya pagi hari, kita juga bisa sehat dengan berjalan-jalan mengelilingi taman. Mari kita pujikan Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dek, siapa yang besok kalau sudah besar pengen jadi dokter? Ada? Atau ingin menjadi presiden? Atau ada ingin jadi astronot? Atau mungkin adik-adik ingin menjadi YouTuber? Hehehe, cita-cita kid zaman now ya. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita supaya kita bisa berhasil meraih cita-cita kita dan harapan kita? Bagaimana? Ayo. Nah, cerita hari ini akan memberikan teladan bagi kita bagaimana sikap kita yang baik supaya kita berhasil mencapai harapan-harapan kita. Adik-adik,
Tentu sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Esther nanti akan bercerita pada kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut cerita firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita pujikan baca kitab suci bersama Angel dan Amel. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Terima kasih Angel dan Amel. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kak Esther akan bercerita kepada kita semua. Silakan Kak Esther. Terima kasih Pak Eko yang sudah memandu kita untuk memuji Tuhan hari ini. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Esther. Kak Esther hari ini akan melanjutkan cerita Kak Ocha yang minggu lalu. Kak Ocha bercerita tentang bangsa Israel yang berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan pertolongan dari Allah. Setelah 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun, akhirnya bangsa Israel berhasil memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka menempatinya, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan orang-orang yang sudah terlebih dahulu menduduki tanah Kanaan. Dan kota pertama yang mereka harus kalahkan adalah kota Yeriko. Kota Yeriko tentu sudah sangat tahu bagaimana kehebatan Allah dalam menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan juga mengalahkan bangsa-bangsa yang menghalangi bangsa Israel. Oleh karena itu, karena ketakutan, akhirnya bangsa Yeriko menutup pintu gerbang kota itu supaya tidak ada satu orang pun yang bisa masuk maupun keluar gerbang kota. Tetapi bangsa Israel berkemah di dekat situ setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Allah berfirman kepada Yosua, "Aku telah menyerahkan Yeriko kepadamu. Siapkanlah para tentara Israel untuk berjalan mengelilingi tembok Yeriko 1 kali saja, dan mintalah 7 imam dengan sangkakala tanduk domba untuk memimpin jalan. Lakukanlah itu selama 6 hari berturut-turut. Kemudian, pada hari yang ke-7, berbarislah mengelilingi kota 7 kali dengan para imam memimpin jalan. Ketika sangkakala dibunyikan, suruhlah para tentara untuk bersorak-sorai, maka tembok kota akan runtuh." Begitu pesan Allah kepada Yosua. Adik-adik, tembok Yeriko itu tingginya 14 meter dan tebalnya sekitar 6 meter. Wah, sangat tinggi dan juga sangat tebal ya adik-adik, sangat sulit untuk meruntuhkan.
Nah, kira-kira bangsa Israel berhasil gak ya merobohkan tembok kota Yeriko? Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Yosua kemudian memerintahkan para imam untuk menyiapkan tabut perjanjian dan memilih 7 orang imam untuk memimpin perjalanan. Pada hari yang pertama, para imam membawa sangkakala berjalan mengelilingi kota Yeriko, diikuti oleh para tentara Israel. Para imam mulai membunyikan sangkakala, tetapi para tentara diperintahkan untuk tetap diam. Para imam juga membawa tabut perjanjian untuk mengelilingi kota dengan penjaga bersenjata di depan dan di belakangnya. Setelah 1 kali mengelilingi kota, mereka semua kembali ke kemah. Orang-orang Yeriko tentunya bingung menyaksikan orang-orang Israel mengulangi perjalanan mereka selama 6 hari berturut-turut. Dan pada hari yang ke-7, mereka berangkat saat fajar, berbaris mengelilingi tembok sebanyak 7 kali. 7 orang imam memimpin di depan dan meniup sangkakala mereka. Para imam yang membawa tabut perjanjian juga dikawal oleh tentara yang bersenjata di depan dan juga di belakang mereka. Orang-orang Yeriko tentunya masih sangat kebingungan menyaksikan para imam dan tentara Israel berbaris mengelilingi kota mereka selama 7 kali berturut-turut. Di akhir putaran yang ke-7, ketika para imam membunyikan sangkakala yang panjang, Yosua memerintahkan kepada para tentara untuk bersorak. Bersoraklah. Ketika sangkakala bergemuruh dan tentara bersorak-sorai, tembok Yeriko akhirnya runtuh. Wah, tentu sangat ajaib pertolongan Allah bagi bangsa Israel. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan adik-adik. Memang sepertinya sangat sulit bagi bangsa Israel untuk merobohkan kota Yeriko yang begitu kuat. Namun karena mereka tekun dan juga sabar mengikuti perintah Allah, akhirnya tembok Yeriko berhasil diruntuhkan dan orang-orang Yeriko berhasil dikalahkan. Nah, adik-adik, seperti yang Pak Eko katakan tadi, adik-adik tentu memiliki cita-cita atau harapan masa depan adik-adik semua. Seperti halnya tembok Yeriko yang sulit diruntuhkan, mungkin kita juga merasa cita-cita atau harapan kita sulit untuk diwujudkan. Namun dari cerita hari ini, kita belajar bahwa ketekunan dan kesabaran akan membawa kita dalam keberhasilan. Kalau adik-adik tekun belajar, sedikit demi sedikit tapi disiplin, hari demi hari akan membawakan hasil yang sangat baik. Jangan hanya waktu mau ujian saja baru belajar. Kalau besok ulangan baru adik-adik belajar hari ini, wah, waktunya mungkin sangat kurang, jadi kurang maksimal juga. Tetapi kalau adik-adik belajar hari demi hari, seperti bangsa Israel yang dengan tekun mengitari tembok Yeriko, hari demi hari dengan sabar, tentu akan lebih ringan. Nah, kalau adik-adik bisa tekun belajar hari demi hari, tentu akan mempermudah adik-adik untuk meraih cita-cita dan harapan masa depan. Seperti ayat Alkitab yang sebentar lagi teman kita akan bacakan. Hai teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan menyimak satu pujian yang bagus yang akan dinyanyikan oleh GPCC Worship Kids.
harapan dan cita-cita kita dapat tercapai dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk sama-sama bersekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kami, agar kami menjadi anak-anak yang tekun belajar dan juga tekun mengikuti perintah-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.